Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu minta waktunya sebentar boleh, Bu? Iya. Hari ini insya Allah Eli mau melakukan wawancara, Bu. Wawancara ini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan sekolah. Kebetulan Ibu adalah pimpinan kita gitu di SD 22 gitu. Boleh minta waktu sebentar, Bu ya? Oke, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya Ibu. Ini Bu, Eli ingin saling berdiskusi selama ini ketika di sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini atau bertanya. Terima kasih. Sebelum Ibu menjawab, bagaimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah Bu sehat. Saya sehat. Insya Allah sehat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya, kalau di sekolah kita itu Bu Eli, kasus-kasus itu pasti ada ya. Nah, cara menanganinya kita panggil dulu permasalahan apa antara sesama anak itu. Nah, selesai itu, kalau tidak bisa diselesaikan, misalkan pertama guru dulu. Kalau guru tidak bisa menyelesaikan, baru kepala sekolah biasanya. Nah, seandainya kepala sekolah juga tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, kita ada atasan juga, yaitu pengawas. Dan seterusnya. Kalau pengawas juga tidak bisa, kita ada kepala dinas juga untuk menyelesaikan permasalahan. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan. Nah Ibu, selama menjalankan proses ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dua-duanya penting, dua-duanya dilema, sama-sama benar gitu Bu. Itu cara mengatasinya. Kita panggil dulu anak yang bermasalah tadi. Memang anak itu kadang ya sama-sama benar, sama-sama salah ya. Nah, cara mengatasinya kita bertanya dulu dengan anak tersebut. Kemudian kita diskusikan dengan teman-teman, guru-guru di sekolah atau guru senior lah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya dilakukan gitu? Apakah langsung seanak bermasalah langsung panggil gitu atau diskusi dengan guru atau bagaimana? Seperti biasa Bu Eli juga paham. Kemarin kita harus anak-anaknya itu dipanggil panggil dulu apa permasalahannya. Seandainya anak-anak itu memang cendera, misalkan lawannya tadi, kita panggil orang tuanya biar anak-anak itu istilahnya orang tuanya jelas apa sih permasalahannya. Jangan anak-anak itu kita ada permasalahan langsung pulang lapor dengan orang tua. Nah, jangan. Kalau anak-anak sudah pulang itu susah karena anak-anak tuh bisa melebihi ya kata-katanya pasti lebih. Nanti orang tua di rumah juga tidak terima kan anaknya. Jadi sebelum anak itu pulang, anak itu tetap di kantor misalkan, kemudian kita panggil orang tuanya, kita selesaikan bersama-sama guru dan kepala sekolah juga. Iya, benar Bu. Soal biasanya kalau pulang kan beda ceritanya, beda, ada yang dilebihkan, atau kalau dia pelakunya dikurang-kurangin. Gitu. Oke, baik Bu. Lalu hal apa saja Bu yang menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, yang efektif itu istilahnya kerjasama dulu dengan rekan-rekan kita guru, bagaimana menyelesaikan masalah itu yang efektif. Harus istilahnya tidak menyelesaikan sendiri guru tersebut, harus saling berbagi dengan guru-guru yang lain, guru-guru senior untuk menyelesaikan masalah itu. Biasanya Ibu kan kalau misalkan dari guru kan Bu si A gini-gini, nah gimana kelanjutannya? Nah ajaklah guru-guru kita, baik guru-guru yang junior, senior, kita selesaikan masalahnya, jangan sampai kedengaran dari luar. Baik Ibu, ada nggak sih Bu tantangannya Bu ketika melaksanakan atau menyelesaikan kasus-kasus ini dan pengambilan keputusannya gitu? Setiap ada masalah pasti ada tantangannya. Pasti ada tantangannya. Apalagi Ibu sebagai kepala sekolah pasti tantangan itu luar biasa.
tantangannya misalkan dari pihak lain ya, misalkan anaknya misalkan nggak boleh istilahnya disentuh. Nah, pihak yang padahal bukan orang tuanya yang mengadunya, orang dari luar. Seperti misalkan orang-orang yang berpangkat lah, maksudnya lapor itu ini, padahal itu pasti ada tantangan. Tetapi kalau kita benar, kemanapun tetap benar, ya jangan takut benar ya. Siap Ibu. Kemudian Bu, dalam keputusan ini biasanya Ibu apakah ada membuat jadwal atau memang sesuai dengan ketika ada permasalahan itu terjadi baru diselesaikan, atau memang ada jadwal tertentu yang Ibu buat gitu untuk permasalahan-permasalahan di sekolah? Kalau jadwal sih tidak ada ya Bu Eli ya. Seperti biasa kalau ada masalah itu tetap kita selesaikan langsung. Tidak ada jadwalnya. Kita kan kasus anak ini kan istilahnya tidak tahu juga kapan terjadinya ya, apa namanya, enggak mungkinlah setiap minggu mungkin ya. Itu nggak perlu jadwal merasa itu ya. Kalau ada masalah langsung kita selesaikan bersama gitu. Oke, baik Ibu. Nah Ibu, selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam proses pengambilan keputusan ini? Pasti ada, terutama teman-teman di sekolah itu ya, guru-guru senior itu adalah teman-teman itu adalah yang membantu ibu untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang bisa dipetik dalam ketika misalnya dalam pengambilan keputusan ini? Kebetulan kan kita guru-guru juga belajar nih Bu. Nah kita harus apa gitu Bu sebagai pemimpin? Kita jujur, saling keterbukaan antara orang tua, murid dan guru, itu intinya ya. Dan Bu Eli juga harus semangat, masih muda, istilahnya masih panjang masanya, Insya Allah ya. Bu Eli kan seorang ini ini CGP, nanti ikut lagi PP-nya, lanjut lagi ininya, hasilnya masih muda. Itu juga Insya Allah kalau ada ibu ikut, lulus tidak lulus tetap ikut, mencoba. Semangat Ya, Ibu. bukan berdasarkan umur, ibu tidak pandang umur, tapi semangat ya. Jadi benar-benar belajar sepanjang hayat ya. Semoga sehat kita ya. Kalau kita sehat, betul. apapun kita bisa ikut. Itulah intinya, dan sehat. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak Bu ya atas kesempatannya, sama-sama. sudah berbagi. Terima kasih banyak. Yang diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan. Ustazah, mohon maaf hari ini mengganggu waktunya sebentar. Niat kesini ini mau melakukan wawancara terkait seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan gitu Ustazah ya, yang ada di sekolah ini. Alhamdulillah hari ini saya juga bisa berkunjung kembali, datang kembali di sekolah Albina. Boleh langsung Ustazah? Boleh. Okay. Nah Ustazah, selama di Albina bagaimana ketika Ustazah mendapatkan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral, ketika ada masalah di sekolah gitu, bagaimana dalam menyikapinya? Jadi kita kalau di sekolah itu memang kita kan punya waka-wakanya ya, jadi ada wakanya dan ada staf-stafnya. Jadi memang mereka akan mengidentifikasi dan mengontrol kita. Kalau di Albina itu ada stafnya itu yang memang tugas harian mereka, terutama itu staf kesiswaan. Mereka akan mengontrol kegiatan perkembangan terkait permasalahan etika moral dan lain-lain yang dialami oleh anak soleh-solehah kita. Jadi insya Allah lebih mudah terdeteksi dan kita akan menindaklanjut cepat untuk permasalahan anak tersebut. Jadi misalkan ada permasalahan etika terkait, kalau di kita ada etika keislamannya, anaknya ngomong misalkan ngomong kasar atau ngomong kotor, itu langsung ditindak lanjut dari tim siswaan kita, dipanggil anaknya, nanti akan dilaporkan ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan melihat
perkembangan dari anak tersebut, ada perubahan atau apa, nanti anak juga kepala sekolah juga nanti akan mencoba berkomunikasi dengan anak tersebut supaya bisa lebih baik lagi pembinaan supaya dia tidak berkata kotor ataupun apa lagi seperti itu. Dia tetap proses ke siswanya. Iya, tetap harus kita harus tidak langsung punishment sama Iya, anaknya, kita harus cross check ngejudge, dulu. Iya, kita nggak langsung ngejudge anaknya salah atau apa, kita dengerin dulu dari anaknya, terus dari teman-temannya yang ada mendengarkan atau apa tentang terkait permasalahan anaknya. Baik Ustazah. Nah, ketika Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki kebajikan, mungkin ada dilema-dilema benar gitu. Nah, bagaimana Ustazah? Kita tetap dalam kalau di kita di Albina itu untuk mengambil keputusan itu kita tidak bisa langsung, misalkan saya sendiri langsung dari kepala sekolah, tetap kita harus undang rapat ya, rapat bisa dari wali kelasnya, terutama kalau anak-anak kita kan yang tahu betul itu adalah wali kelasnya, terus tim kesiswaan kita. Terus kalau memang kasus itu anak itu sudah berat kayak gitu, terus kita masih bimbang untuk memutuskan anak ini tindak lanjutnya kemana, kita juga bisa langsung berkomunikasi dengan yayasan kalau memang kasus anak itu sudah berat ya, pelanggarannya sudah berat. Tapi kalau misalkan memang kita di internal sekolahnya bisa menyelesaikan terkait kasus tersebut, kita hanya di internal sekolah kayak gitu. Dan kalau kepentingan itu misalkan ada mempertimbangkan dua kepentingan tersebut ya, kita cari titik tengah, jalan tengahnya. Jadi tidak merugikan sebelah pihak. Jadi kita ambil alternatif tengah-tengahnya yang memang kedua belah pihak itu tidak merasa dirugikan kayak gitu. Jadi keputusannya itu bisa adil untuk kedua belah pihak. Masya Allah, baik Ustazah. Nah, kira-kira Ustazah, ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan ketika bermasalah itu? Jadi kita itu memang ada SOP-nya. Jadi SOP kalau penanganan anak-anak di lapangan atau di bidang sosial ini lebih banyak ke kesiswaan ya. Jadi permasalahan anak itu di lapangan ini memang banyak tentang ada etika. Permasalahan anak-anak ini memang dipegang oleh bidang kesiswaan. Kita itu ada stafnya bidang kesiswaan, terus ada guru BK-nya, terus ada kaditnya ya, nanti baru ke kepala sekolahnya. Tetap tapi prosesnya itu kita tetap dari guru mapel dulu. Misalnya ada per kasus anak-anak itu dari guru mapel, nanti guru mapel akan berkomunikasi dengan wali kelasnya akan berkomunikasi dengan staf kesiswaannya atau guru BK-nya, nanti akan ditindaklanjut ke lebih tinggi lagi ke kabit kesiswaan, ya kabit kesiswaan atau waka kesiswaan lah ya. Nah, setelah itu baru ke kepala sekolah. Nanti laporan semua itu harus balik ke kepala sekolah semua. Jadi kepala sekolah itu harus tahu kayak gitu, permasalahan dari sekecil apapun siswa itu harus tahu. Baik Ustazah. Nah, hal-hal apa saja Ustazah yang selama ini yang bisa dianggap tidak efektif gitu, yang tidak berjalan di Albina gitu dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan untuk permasalahan anak ya atau apa ya. Jadi kita memang kepala sekolah itu memang tidak mengambil keputusan sepihak sih. Kita biasanya memang harus cross check dulu ke anaknya, terus ke wali kelasnya memang sudah ada catatan kasus yang lain, dan kita sudah ada pembinaan, memang anaknya memang tidak ada perubahan juga, maka kita akan komunikasikan ke orang tuanya. Setelah itu baru setelah komunikasikan ke orang tuanya ternyata anaknya memang tidak ada perubahan, baru kita kasih keputusan untuk anak itu kita eksekusi. Berarti tetap ada komunikasi dengan orang tua ya? Harus kita, kalau kita swasta ini harus berhubungan dengan orang tua, karena orang tua kita sangat dengan perkembangan anak soleh-soleha kita juga dalam mensosialisasi tata tertib juga itu harus kita kasih tahu ke orang tuanya. Iya, kita libatkan ke orang tuanya
terkadang kalau kita undang kan masih agak sedikit ya yang datang, paling diinformasikan di wali kelasnya di grup itu, bahwa kita mengingatkan bahwa misalkan kita fokuskan tatip kita kemana kayak gitu. Kira-kira Ustazah, dalam proses ini biasanya ada tantangan-tantangan ya? Iya, pasti ada tantangannya, terutama kalau di kita itu tantangannya bukan anak ya, orang tua. Dalam mengambil kebijakan itu, kita itu banyak sekali orang tua yang tantangannya ya. Misalkan kita buat kebijakan ini baru seperti kasus baru sekarang ini, tantangan ke orang tuanya, kita mau menerapkan sekolah sehat ya, no sampah di sekolah, sehingga pihak BBC kita atau seperti koperasi itu untuk menstop untuk penjualan minuman botol kayak gitu. Minuman botol itu karena setelah kita observasi, kita evaluasi, ternyata dari sampah botol aqua itu seharinya luar biasa banyaknya. Jadi kita untuk mengurangi itu, jadi untuk sementara jadi ada kebijakan dari pihak sekolah untuk menstop itu. Nah, ternyata ada respon tantangan dari orang tua ini bahwa mereka meresponnya tidak mendukung kayak gitu. Agak repot mungkin ya. Iya, salah satunya kalau yang itu orang tuanya memang sangat proaktif ya sama anaknya. Alasannya anaknya tidak bisa minum air galon seperti jarang itu, disulang mungkin ya, jarang maksudnya. disulang, dia tidak bisa kayak gitu. Makanya kita orang tuanya kan pasti berkomunikasi dengan wali kelas, nanti wali kelas akan mengkomunikasikan ke kita. Nah, keputusan yang kita ambil adalah kita ajak berbincang dulu, orang tuanya kita undang dulu kendalanya di mana, karena apa, kita tidak bisa dengan satu pihak ini kita membatalkan maksudnya itu program kita tadi ya, individu tertentu dari yang seperti Ibu Eli tadi katakan, untuk memutuskan dua pihak yang saling sama-sama memerlukan merasa benar, merasa penting kan kayak gitu. Cuman kita ambil jalan tengahnya, nanti kita coba komunikasikan ke orang tuanya. Kalau memang anaknya tidak bisa minum air galon, kan dia bisa membawa dari rumah seperti itu. Oke, baik Ustazah. Iya. Ustazah, ini biasanya apakah harus ada jadwal rutin atau jadwal wajib, atau permasalahan ini jadwalnya sesuai dengan misalnya ada masalah apa gitu diselesaikan gitu, atau memang ada jadwal khusus tentang bimbingan etika ini gitu? Iya. Jadi kalau bimbingan etika itu kita memang di staf kesiswaan itu memang sudah kita masukkan SOP-nya. Jadi misalkan hari itu ada kasus, mereka harus menyelesaikan kayak gitu. Jadi Secepatnya kita gitu ya? secepatnya, karena kita nggak mau kasus itu bisa melebar kemana-mana, dan takutnya nanti feedback dari orang tua kurang bagus juga. Misalkan ada kasus dibiarkan, kalau lama-lama dibiarkan kan kalau bisa tambah ini, maksudnya tambah besar kayak gitu, tambah panjang, nggak selesai kayak gitu. Iya, jadi simpang siur nantinya kan seperti itu. Oke, baik Ustazah. Nah Ustazah, sekiranya adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung yang bisa mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan ini? Apakah orang-orangnya gitu? Jadi untuk membantu itu ya kalau kita sih tim dari staf kabit dan kepala sekolah itu namanya TSS kalau kita ya. Tim supporting sistem sekolah, jadi namanya TSS. Jadi kita itu biasanya merembuk kayak gitu untuk mengambil keputusan itu. Kita lihat dari sisi mananya kayak gitu, dari sisi kita lihat juga dari misalkan kalau kita ambil keputusan itu sisi negatifnya apa kayak gitu. Kalau kita tidak mengambil keputusan itu sisi negatifnya apa, nanti kita cari jalan tengahnya yang memang tidak merugikan satu sama lain. Oke, Masya Allah Ustazah. Nah Ustazah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira adakah pembelajaran yang dapat Ustazah petik dari pengalaman ketika Ustazah sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan ini? Iya.
Jadi banyak sekali ya pengalaman selama saya jadi kepala SMP di Albina ini. Jadi untuk mengambil keputusan itu kita tidak bisa memang harus kepala sekolah itu, misalkan banyak yang berpendapat bahwa kepala sekolah itu apa yang dia putuskan itu mutlak kayak gitu. Dan kalau saya pengalaman dari saya selama kurang lebih setahun lebih di Albina jadi kepala sekolah itu, saya tidak setuju dengan anggapan itu. Karena apa? Karena kalau kita mengambil keputusan mutlak seperti itu, nanti kan terdapat permasalahan-permasalahan lain. Kalau kita tidak kerjasama dengan tim kita, maka tim kita juga nanti akan kewalahan dan itu bisa menambah masalah lagi kayak gitu. Tidak masalah bisa baru. menambah masalah baru, tidak bisa terselesaikan. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa sebenarnya untuk memajukan sekolah itu memang kita harus kerjasama tim. Jadi semua warga sekolah itu harus sepakat ya. Jadi bisa suatu keputusan itu bisa terlaksanakan berjalan dengan lancar itu kalau semuanya itu mendukung. Masya Allah, Ustazah terima kasih banyak Iya. atas pengalamannya, ilmunya juga. Semoga harapannya, apapun harapan dari kita visi misi dari sekolah ini bisa terwujud dan harapannya berpihak kepada mudah. Itu aja mungkin Ustazah Iya. untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah mengizinkan untuk melakukan wawancara. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.